Juga menanyakan dengan adanya kepadatan begitu ya di jalur Trans Jawa terkhusus. Nah, ini juga pastinya banyak yang menanyakan bagaimana kondisi rest area yang biasanya juga ikut padat karena memang kepadatan di jalur dari Trans Jawa. Silakan update ya, Bu Lisya. Baik, betul sekali memang, terpantau, saat periode libur Natal kemarin rest area cukup ramai dikunjungi ya, di seluruh rest area yang ada di wilayah Jasa Marga Group maupun non Jasa Marga Group. Betul sekali, jadi memang kami mengantisipasi tentunya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, melihat, lalu lintas yang melalui, akan pengguna jalan tol yang akan masuk ke rest area, terpantau apabila padat, kami juga, mengevaluasi ya dengan pihak kepolisian untuk bisa melakukan, kontraflow tadi, untuk bisa menambah kapasitas jalur yang akan dilewati pengguna jalan tol supaya tidak beririsan dengan juga pengunjung rest area yang antri akan masuk rest area. Lalu di dalam rest area sendiri kami juga menambah kapasitas parkir, toilet, juga dipasang rambu-rambu untuk bisa memudahkan pengguna jalan bisa mengikuti alur ya sesuai kami buat satu arah supaya tidak ada eh, antrian atau tumpukan, lalu juga pada saat di antrian SPBU, lalu juga kami himbau tentunya kepada pengguna rest area untuk tidak berlama-lama, maksimal 30 menit untuk bisa beribadah atau mengisi bahan bakar, ke toilet dan juga membeli makanan. Tentunya hal ini kami sangat dibantu sekali dengan pihak kepolisian untuk bisa mengatur lalu lintas yang baik yang akan memasuki rest area di dalam rest area itu sendiri sampai dengan juga ke luar. Tentunya hal-hal ini yang kami antisipasi untuk bisa memastikan kepadatan di rest area tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di jalan tol. Begitu Mas Bram. Oke baik, Bu Lisya. Libur Natal sudah berlalu begitu ya, bahkan sudah ada arus baliknya dari liburan Natal. Sebetulnya apa saja yang bisa dievaluasi dari persiapan dan juga pelaksanaan di saat libur Natal kemarin dari Jasa Marga? Ya, kami mengevaluasi beberapa hal memang, dengan adanya prediksi puncak tentunya itu yang menjadi, antisipasi kami di hari-hari tersebut, lalu juga titik-titik kemacetan atau pertemuan kepadatan khususnya kalau di wilayah Jabotabek itu terjadi di Jakarta Cikampek, di kilometer 47 ya, yang menuju atau masuk ke Jalan Layang, lalu juga di kilometer 66 Jakarta Cikampek pertemuan antara dari kendaraan yang memasuki atau keluar dari, Jakarta menuju Cikampek, dan juga kendaraan yang dari arah Bandung menuju Jakarta begitu juga sebaliknya. Lalu juga ada di beberapa titik seperti di gerbang-gerbang tol yang tadi akses keluarnya, gerbang tol Cikampek Utama, Kaliurip Utama, Cikupa dan juga Ciawi, lalu di luar Jakarta juga ada di wilayah Semarang di Kali Kangkung dan juga di wilayah Surabaya ada di gerbang tol Waru dan juga di daerah Pandaan ya untuk tujuan-tujuan wisata tentu kami antisipasi. Lalu evaluasi berikutnya adalah dengan adanya pembatasan atau pembatasan angkutan logistik ya dan juga rencana rekayasa lalu lintas yang kami koordinasikan secara intens dengan pihak kepolisian tentunya diharapkan hal ini dapat membantu kelancaran lalu lintas yang ada di jalan tol. Seperti yang sudah dituliskan dalam surat keputusan bersama ya, sudah ada pembatasan waktu angkutan logistik yang dapat dilalui, itu pemberlakuannya mulai dari tanggal kemarin yang kita sudah dibatasi sampai dengan kemarin tanggal 24 Desember, lalu tanggal 25 kemarin juga boleh dilalui, lalu tanggal 26 ini juga sudah mulai ada pembatasan, jadi diharapkan kepada angkutan logistik ini dapat mematuhi peraturan tersebut, lalu juga ada rekayasa lalu lintas yang tadi disampaikan, mohon untuk dapat terus memantau informasi yang ada di pihak kepolisian dan juga dari Jasa Marga. Lalu yang seperti sudah kami umumkan juga adanya potongan tarif tol sebesar 10% yang diharapkan dapat membantu mendistribusikan lalu lintas supaya tidak terjadi penumpukan secara signifikan di prediksi waktu puncak. Kemarin kami sudah berlakukan potongan tarif sebesar 10% untuk distribusi lalin. Nanti juga akan kami kembalikan berlakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dan juga 3 Januari 2024 untuk membantu pendistribusian lalu lintas arus balik ya dari kendaraan yang dari luar Jakarta menuju Jakarta yang akan mulai berlaku pukul 00 sampai dengan 24.00. Jadi 2 hari tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengguna jalan tol yang dari daerah Semarang menuju Jakarta. Jadi khusus untuk perjalanan menerus yang tap in di gerbang tol Kali Kangkung dan juga tap out di gerbang tol Cikampek Utama sebesar 10% untuk seluruh golongan kendaraan. Jadi mudah-mudahan hal ini juga bisa membantu pendistribusian lalu lintas tidak terjadi penumpukan secara signifikan di waktu tertentu dan juga yang tadi disampaikan rekayasa lalu lintas tersebut juga dapat membantu penanganan kapasitas ya yang akan memasuki Jakarta tentunya evaluasi pada saat arus balik libur Natal kemarin.
Oke, baik. Terakhir pertanyaan untuk Anda, Bu Lisya, tentunya tips apa yang kiranya bisa disampaikan kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh begitu ya ke arah timur Jawa untuk menggunakan jalan tol khususnya di Trans Jawa. Silakan tips dari Anda, Bu Lisya. Baik, kami himbau kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan jalan tol dalam melakukan perjalanan, baik untuk libur tahun baru nanti ya, ataupun nanti kembali dari libur Natal dan Tahun Baru setelah tanggal 1 Januari. Diharapkan kepada seluruh pengguna jalan tol dapat mengantisipasi dengan mengecek kendaraannya terlebih dahulu dalam keadaan yang layak dan juga pengemudinya dalam keadaan prima. Dan juga mohon dipastikan kecukupan bahan bakar dan juga uang saldo elektronik sesuai dengan tujuan yang akan dilakukannya sepanjang tarif yang akan digunakan nantinya. Lalu juga mohon dapat mengecek rute perjalanan melalui mobile aplikasi Travo yang kami miliki atau bisa kontak ke One Call Center Jasa Marga di 14080 untuk bisa merencanakan perjalanan. Melalui aplikasi Travo tersebut, pengguna jalan juga dapat bisa mengecek rute perjalanan dari asal sampai tujuan dan juga besaran tarif tolnya. Lalu juga bisa melihat fitur CCTV secara real time yang ada di aplikasi tersebut. Jadi pengguna jalan tol dapat melihat secara langsung kondisi ruas atau segmen tertentu di ruas tol yang ingin dilihat kondisi kepadatannya secara real time bisa melalui fitur CCTV yang ada di Travoy. Lalu juga mohon dapat mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan supaya bisa tertib perjalanannya selama menggunakan jalan tol. Lalu juga yang terakhir adalah pada saat menggunakan rest area tentunya mohon pengguna jalan tol dapat mengantisipasi apabila ada kepadatan di satu rest area dapat merencanakan penggunaan di rest area di titik berikutnya dan juga mohon kebijaksanaannya untuk bisa memaksimalkan waktunya secara baik, maksimal 30 menit di setiap rest area untuk bisa mengisi bahan bakar atau ke toilet atau juga membeli makanan dan juga pastinya mengikuti tadi ya arahan petugas yang ada di rest area. Jadi kami harapkan semua pengguna jalan tol dapat menggunakan jalan tol dengan perjalanan cukup aman, lancar dan nyaman.